Jamaah maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mempelajari agamanya, terlebih khusus tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala atau kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kesabaran kita ini, kesungguhan kita menghadiri majelis ta'lim, dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya dan memasukkan kita ke dalam surganya. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita, dan kita tak bosan-bosannya memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid, dan telah kita mulai dengan muqaddimah yang ada dalam kitab ini, yang dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengesakanku. Illa liya'budun. Liya'budun di sini jamaah sekalian terlebih khusus bermakna liyuwahhidun, yakni untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sangat berhubungan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang tiap rakaat kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat inilah sebagai perealisasian daripada hubungannya ayat yang dengannya Allah menciptakan kita. Allah menyebutkan tujuan kita diciptakan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan telah kita sebutkan pada setiap rakaat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Di saat kita jamaah sekalian berbahagia telah mengakui Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yang memiliki atau Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, dan wa nahnu min dzalikal alam, dan kita termasuk daripada alam itu, karena segala sesuatu selain daripada Allah namanya alam. Rabbul Alamin, Tuhannya sekalian alam. Maliki yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Kalau kita semua mengaku itu jamaah sekalian berbahagia, maka wajib atas kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita mengaku Allah menciptakan kita, Allah telah memfasilitasi kita kehidupan kita di dunia ini, maka wajib kita untuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Di saat kita membaca iyyaka na'budu dan kita betul-betul memahami maknanya jamaah sekalian, menghayati maknanya, maka kita akan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk melaksanakan segala ibadah hanya untuk Allah semata. Iyyaka na'budu artinya hanya kepadamu. Di saat kita melaksanakan salat, puasa, sedekah, kita akan mengingat iyyaka na'budu, bahwasanya semuanya tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan dijauhkan daripada penyakit riya, beramal untuk selain Allah Subhanahu wa taala.
di saat kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan, dan ibadah itu ya butuh kita untuk meminta tolong kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita di dalam beribadah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Dan lebih daripada itu tentunya jamaah sekalian, ya bagaimana supaya kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kuat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang berbahagia, selanjutnya penulis kitab ini menyebutkan ayat dalam surat An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Kalaulah tadi yang pertama itu berhubungan tentunya dengan mentauhidkan Allah, agar kita mengesahkan Allah, maka ayat yang kedua ini pun ya menunjukkan agar kita betul-betul mengesahkan Allah semata. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut, agar mereka menyembah Allah semata dan meninggalkan taghut, yaitu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat inilah jemaah sekalian kita akan mengambil faidah atau tafsiran daripada ulama kita, bahwasanya setiap rasul itu tujuan terpentingnya adalah diutus untuk menyeru kepada manusia agar manusia itu mau menyembah Allah semata dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Kenapa jemaah sekalian? Karena pada dasarnya setiap manusia yang lahir, kata Nabi SAW, kullu mauludin atau mamin mauludin, tidak ada bayi yang lahir illa yuladu alal fitrah, kecuali dia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, orang tuanya lah yang menyebabkan anaknya menjadi Yahudi, Nasrani dan penyembah api Majusi. Seandainya anak tersebut yang lahir ketika sudah menjadi besar atau masih dalam keadaan anak-anak, dia sudah bisa berpikir, tidak ada yang mempengaruhinya dari sisi lingkungan, maka yakin dia akan meyakini bahwasanya ada penciptanya. Bahkan sekalipun orang ateis jamaah sekalian, yang tidak mengakui adanya Tuhan, yang tidak mengakui namanya agama, namun secara fitrah spontan jamaah sekalian, di saat mereka di antara mereka terjebak suatu masalah, atau mungkin pesawatnya hampir jatuh, ya spontan dia mengatakan ya Tuhan. Ini menunjukkan bahwasanya walaupun dari sisi pengingkaran pada lisannya, namun pada hatinya sebenarnya yakin adanya Tuhan, itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Bahkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang-orang musyrik terdahulu ketika ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah, kalau kalian bertanya kepada orang musyrik tersebut, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab adalah Allah. Namun keyakinan seperti ini belum menjadikan dia termasuk Islam, sampai betul-betul apa? Membuktikan pengakuannya tersebut dengan beribadah kepada Allah semata. Betapa tidak jamaah sekalian,
di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang jahiliyah, orang musyrik itu sesuai dengan ayat yang telah kita bacakan tadi, yakin bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menciptakan segala-galanya dan menghidupkan dan mematikan. Namun kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih menyeru mereka dengan apa? Ya, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, karena kenapa? Mereka berdoa kepada Allah, namun juga berdoa kepada selain Allah. Inilah dikatakan kesyirikan. Ini dikatakan kesyirikan. Olehnya itu di saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat dalam surah Al-Baqarah, ya, setelah Allah menyebutkan ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, hai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah menyebutkan bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memfasilitasi kita dunia ini, bumi ini sebagai tempat tinggal kita, dan ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Was samaa binaa, ya, langit sebagai atapnya. Wa anzala minas samaa'i maa, dan menurunkan hujan dari langit. Rizqan lakum fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum, kemudian dengan air hujan tersebut, subhanallah jamaah sekalian, dengan satu rasa Allah Subhanahu wa taala memunculkan tumbuh-tumbuhan yang berbuah dengan berbagai macam rasa. Rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Namun apa kata Allah setelah itu? Fala taj'alu lillahi andada. Kalau kalian yakin semua itu, maka janganlah sama sekali kalian menjadikan tandingan untuk saya. Dengan cara apa? Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan hal-hal yang menyebabkan mereka, ya, memalingkan di antara ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan kesyirikan. Bahkan jamaah sekalian, di zaman jahiliyah ada 360 patung di sekeliling Ka'bah. Padahal mereka itu sebagian yakin bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa mereka dikatakan syirik? Mereka minta kepada Allah dan juga minta kepada selain Allah. Ya, di saat disebutkan faida rakibul fulka, kalau mereka mengendarai atau berada di atas kapal laut pada saat itu, kapal layar, diterpa dengan angin yang sangat kencang, mereka khawatir kebinasaan. Tiba-tiba pun mereka apa? Da'allaha mukhlishina lahuddin, mereka pun langsung ingat Allah, langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di saat mereka diselamatkan ke daratan, mereka kembali berbuat kesyirikan lagi, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini keadaan orang-orang musyrik terdahulu. Olehnya itu, Rasul yang pertama jamaah sekalian adalah Nabi Nuh alaihissalam. Adapun antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh, di antara penjelasan ulama kita sekitar 10 abad belum ada didapatkan riwayat adanya kesyirikan di zaman itu antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihissalam. Nanti awal terjadi kesyirikan di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Dengan itulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Nuh alaihissalam menjadi Rasul. Ya, sehingga tidak semua nabi rasul, namun semua rasul adalah nabi. Iya, karena rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa beliau diangkat jadi rasul? Untuk menyeru kaumnya agar kembali menyembah Allah semata. Di situ awal kesyirikan jamaah sekalian. Awal kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Olehnya itu oleh sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walaqad ba'atsna, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu rasul yang
tujuannya, tugas utamanya menyeru kepada manusia agar mereka menyembah Allah semata dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Dari sinilah juga jamaah sekalian diketahui bahwasanya semua agama yang dibawa oleh para rasul adalah agama Islam. Islam apa artinya? Sebagaimana kita telah sebutkan dahulu, adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasul yang diutus kecuali mereka mengatakan u'budullaha, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah dakwanya para rasul. Yang berbeda itu adalah syariatnya. Yang berbeda adalah syariatnya, tapi dakwanya sama. Ya, mendakwakan agar manusia hanya menyembah Allah semata. Ya, kalau ditanya apa agamanya para nabi dan rasul itu, kita katakan agama Islam. Islam secara umum maksudnya yaitu agama tauhid yang menyuruhkan kepada agar mereka menyembah Allah, manusia menyembah Allah semata. Adapun mungkin syariatnya dari cara salatnya sebagainya mungkin berbeda, cara puasanya juga berbeda. Namun dakwanya satu-satunya adalah mendakwakan agar manusia menyembah Allah semata, sebagaimana dalam ayat di surah An-Nahl 3 ayat 36 ini. Namun setelah Nabi kita Muhammad SAW diutus, tentunya ya beliau adalah Nabi terakhir, tidak ada lagi Nabi yang setelahnya dan tidak ada lagi Rasul setelahnya. Makanya sering kita katakan, dengarkan mungkin, la nabiyya wala rasula ba'da, tidak ada Nabi dan tidak ada Rasul setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mengaku atau kita mendengarkan ada yang mengaku Nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW, maka itu bukan dari Islam. Maka dia sama saja mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah menegaskan bahwasanya khataman nabiyyin, nabi yang terakhir. Di sini disebutkan jemaah sekalian, wal hikmatu min irsalir rusul, hikmah diutusnya para rasul, iqamatul hujjah, untuk menegakkan hujjah kepada manusia, bahwasanya mereka telah dinasihati, mereka telah diingatkan. Maka para ulama merupakan pewaris para nabi, mereka lah yang memperingatkan manusia. Ya, rusulan mubasyirin wa mundirin, rasul-rasul itu mubasyirin, memberikan kabar gembira, dan wa mundirin, mengingatkan manusia. Li'alla yakuna linnasi Allah hujjatun ba'da rusul, sehingga manusia nanti tidak punya lagi alasan, ya tidak punya lagi alasan di depan Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya rasul. Ya, mungkin mereka mengatakan, kenapa saya diazab ya Allah? Iya, tidak ada yang peringatkan saya, padahal jelas-jelas sudah ada para rasul yang memperingatkannya. Dan setelah rasul tidak ada, maka para ulama lah yang memperingatkan, dan para duat dan dai, dan setiap siapa saja yang melihat kemungkaran. Ar-Rahmah liqouli ta'ala, dan juga sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk sekalian alam. Dan juga jemaah sekalian, yang lebih jelas lagi bahwasanya rasul itu diutus untuk mengarahkan manusia bagaimana ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan manusia, mengarahkan manusia bagaimana beribadah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Karena seandainya setiap orang mau beribadah sesuai dengan kreasinya sendiri, maka tidak ada gunanya Rasul diutus. Kalau mereka beribadah, ya mau zikir, ya beribadahnya dengan zikir saja misalnya, atau zikirnya dengan asal-asalan, maka apalah gunanya Rasul diutus kalau mereka tidak mau mengikuti arahan Rasul. Makanya Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni,
Jikalau kalian betul-betul cinta mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan dalam masalah salat, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ya, salatlah bagaimana kalian melihatku salat. Jangan lagi mempercayai mengatakan sudah salat, saya sudah salat dalam hati. Ya, siapa yang lebih afdal? Mereka tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara salat yang mereka modifikasi sendiri. Ini bukan masalah dunia, tapi masalah agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya wajib kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ibadah. Tidak boleh kita asal-asalan. Ya, asal-asalan, apalagi berkreasi semau kita atau modifikasi ibadah ini. Nauzubillahi min dzalik, karena ini merupakan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, setelah itu beliau menyebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya alla ta'budu illa iyyah, agar kalian janganlah menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada orang tua kalian berbuat baiklah. Perintah yang paling pertama adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya tauhid ini jamaah sekalian, sudah sering kita ingatkan. Ya, sampai-sampai Nabi Yakub alaihissalam mau meninggal sakaratul maut, beliau mewasiatkan kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelah aku meninggal. Makanya kita harus perlu perhatikan dengan baik tentang masalah solat anak kita. Ya, masih kecil-kecil, sudah mulai 7 tahun ke atas, harus betul-betul diperhatikan. Ya, sampai-sampai ada yang pernah sebutkan ya, pertanyaan kepada Syekh, ya, Syekh, anak saya malas sekali bangun solat, saya sudah suruh bangun solat tapi tidak mau. Maka Syekh itu mengatakan, bagaimana menurut anda seandainya di kamarnya kebakaran? Maka dia pun mengatakan, saya akan ambil, walaupun dia tidur saya akan seret keluar. Kalau masalah dunia saya sepertiku, itu sikap anda. Ini kita selamatkan anak kita dari api neraka. Jadi jangan main-main masalah ini jamaah sekalian. Kalau kebakaran pasti kita lari keluar. Kita jelas-jelas masalah hukum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, kami dulu tidak pernah salat. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita dan mengistiqomahkan kita di atas hidayah ini. Jadi ini perintah salat jamaah sekalian, mengesahkan Allah tentunya. Karena bagaimanapun kita salat, puasa, zakat, haji, umrah dan sebagainya, begitu banyak infaknya, namun ketika mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya ibadah kita tersebut. Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kalian berbuat syirik, maka semua amalan kalian akan terhapus. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam juga meminta kepada Allah, tawaffani musliman, ya Allah wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, berserah diri mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini pun tidak boleh kita sepelekan sama sekali. Tidak ada jaminan dengan bagaimana keimanan kita. Boleh jadi karena ya fitnah dunia ini yang menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bergeser hati kita sehingga kita pun terjatuh pada kekufuran dan kesyirikan. Nauzubillahi min dzalik. Maka semoga dengan berusahanya kita membahas kitab tauhid ini jamaah sekalian, salah satu sebab dengannya Allah Subhanahu wa taala menjaga tauhid kita kepadanya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah menetapkan bahwasanya janganlah kalian sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu arti daripada la ilaha illallah ada pembahasannya secara khusus nanti, tapi secara umum adalah tidak ada Tuhan yang boleh, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau diartikan saja tidak ada Tuhan selain Allah, ini masih kurang maknanya.
Tapi yang lebih spesifik lagi adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang boleh kita sembah, tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala. KTP saja ada namanya KTP asli dan KTP palsu. Ada KTP palsu dan asli. Padahal palsu itu tetap dikatakan KTP. Ya, ada juga ya Tuhan palsu. Ya, makanya tidak atau kurang tepat ketika diartikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi yang tepat adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhan-Tuhan selain Allah yang disembah oleh manusia adalah Tuhan-Tuhan palsu. Ini tentunya keyakinan kita sebagai kaum muslimin. Ya, begitu banyak dalam ayat disebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan mempersyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sebelum kita masuk hadisnya. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud ini jamaah sekalian seorang sahabat yang mulia. Salah satu ahli tafsirnya sahabat juga. Mungkin kita pernah mendengarkan penjelasan, kalau nggak salah perkataannya ketika kita mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya perhatikan baik-baik. Kenapa setelah perkataan ini, ya hai orang-orang beriman, ini kan nidaullah, nidaur rahman, panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena setelah ayat ini, setelah panggilan ini, maka sesungguhnya setelahnya adalah baik itu perintah yang harus kita kerjakan atau larangan yang harus kita tinggalkan. Jadi setiap kita membaca ayat yang seperti ini, kita harus betul-betul memperhatikan jamaah sekalian. Karena kita yang dipanggil Allah, selama kita mengaku beriman kepada Allah, perhatikan baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan baik-baik. Karena setelahnya baik itu perintah ataupun larangan. Ya, kalau mungkin lah misalnya orang tua kita panggil, oh baso, oh bese. Kenapa kita kira itu? Mau diperintahkan atau mau dilarang itu? Ya kan? Apalagi Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Ya, perhatikan baik-baik. Jamaah sekalian berbahagia. Ini diantara makna perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau termasuk orang yang sahabat dari sisi jasad, jamaah sekalian, bentuk fisiknya kurus. Betisnya sangat kecil. Sampai-sampai ketika beliau memanjat suatu pohon, ya angin kencang tersingkap betisnya. Sebagian sahabat tertawa. Karena Nabi SAW pun marah dan mengatakan, mimma tadhakun. Ya, kalian tertawa dengan mintil kasakai, tertawa dengan betis itu tersebut. Maka beliau SAW mengatakan, innahuma athqalu min jabal Uhud. Ya, ketahuilah, betisnya Ibnu Mas'ud itu lebih berat daripada Jabal Uhud, Gunung Uhud. Subhanallah, jangan disepelekan jemaah sekalian. Apalagi jasad-jasad ya bentuk anggota tubuh daripada saudara-saudara kita. Mungkin mereka lebih mulia. Ya, perhatikan bagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu jemaah sekalian ketika beliau di awal-awal keislaman, di saat ya kaum muslimin terhalangi dan disiksa ketika membaca Al-Quran. Ibnu Mas'ud sudah diperingatkan oleh sahabat, jangan kau lakukan itu, tapi Ibnu Mas'ud tetap berani untuk memperdengarkan orang musyrik di depan Ka'bah membaca Al-Quran. Ya, beliau pun disiksa ketika membaca Ar-Rahman Allamal Quran. Membaca terus dibaca. Setiap orang musyrik mendengarkannya, mendapatkannya, apapun yang didapat orang musyrik tersebut, baik sendal atau batu dilempari sampai wajahnya tidak diketahui jamaah sekalian. Ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Perhatikan jamaah sekalian. Zaman tersebut mereka terhalangi baca Al-Quran. Sekarang kita jamaah sekalian aman-aman, tapi kita masih malas baca Al-Quran. Saudara kita di Hindia terhalangi dengan syariat Allah Subhanahu wa taala di sana, tapi kita masih aman-aman. Kita punya penglihatan, dan saudara kita tidak mungkin dikaruniai penglihatan tapi bisa menghafalkan Quran. Sangat rindu untuk melihat Al-Quran.
Namun kita melihat, tapi keadaan kita dengan Al-Quran sangat miris jemaah sekalian. Jangan sampai ya keamanan ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zawali ni'mati. Kita berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nikmat keamanan ini. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Maka sembahlah Tuhannya Ka'bah ini yang telah memberikan makan di saat mereka lapar dan memberikan keamanan di saat mereka ketakutan. Jamaah sekalian berbahagia. Tentunya dengan kisah-kisah seperti ini harus menggugah kita bagaimana keadaan kita dengan Al-Quran. Memang diantara orang-orang kafir memang berusaha bagaimana kita jauh dari Al-Quran. Bahkan orang kafir mengatakan sebagaimana labarikan Al-Quran, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Orang kafir mengatakan, janganlah sekali kalian mendengarkan Al-Quran ini. Tinggalkan. Kenapa di saat kaum muslimin bisa membaca Al-Quran, mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan tenang dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak kalah kaum muslimin sudah jauh lebih sibuk dengan dunianya, HP-nya dan medsosnya. Inilah yang harus kita sedihkan jamaah, tangisi baik-baik. Di antara pertanyaan sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, man najah?" Ya Rasulullah, apa itu an-najah? Bagaimana supaya kita selamat? Apa wasiat Nabi SAW di antaranya adalah wabaki ala khoti'atik. Tangisi dosa-dosamu. Kalaulah di dunia ini jamaah sekalian ada ujian, apakah ujian di sekolah misalnya atau apalah, orang yang tidak pernah mengulang-ulangi pelajarannya, ya itu kecil harapan bisa lulus ujian. Maka kita katakan orang tidak pernah muhasabah dirinya, mengevaluasi dirinya ketika di dunia, maka akan dikhawatirkan berat evaluasinya di akhirat. Makanya Umar bin Khattab diriwayatkan dari beliau radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, evaluasi diri kalian, introspeksi diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan semakin kita berusaha mengevaluasi diri kita tiap hari, ya sebelum sholat subuh atau setiap setelah kita sholat, pada waktu-waktu tertentu kita menyendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita evaluasi diri kita jamaah sekalian. Apakah iman kita bertambah? Apakah iman kita berkurang? Kalau kita berusaha mengevaluasi tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala, dan kita harapkan Allah Subhanahu wa taala ayyuhasibana hisaban yasira, menghisab kita dengan hisab yang sangat mudah. Dan bahkan kita harapkan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya bi ghairi hisabin wala adzab, tanpa hisab dan azab, sebagaimana akan ada bab khusus tentang ini. Jamaah sekalian berbahagia. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sangat mulia. Beliau mengatakan, "Man arada ayyandura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu." Barang siapa yang ingin melihat atau mengetahui wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya terakhir disebutkan, ini menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, falyaqra, maka bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaqul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a, sampai beberapa ayat selanjutnya. Ya, ini seruan tentunya ayat Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk dibaca oleh Nabi SAW kepada umatnya, yaitu dalam surat Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Ada di sini disebutkan ayat 151 di surat Al-An'am. Di sini tentunya diawali dengan perintah atau larangan berbuat kesyirikan. Ta'alu, kata Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah kepada umatmu, ta'alu, marilah kalian, atlu ma harrama rabbukum,
Aku ingin membacakan kepada kalian tentang apa yang Allah haramkan atas kalian. Di antaranya adalah alla tusyriku bihi syai'a, agar kalian tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Mungkin masih ada waktu sedikit. Kita bacakan hadis dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. An Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya, setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menyebutkan beberapa ayat yang berkenaan dengan tauhid, dan masih banyak lagi tentunya dalam ayat, cuma hanya beliau menyebutkan beberapa ayat yang bersinggungan langsung dengan ayat ini atau berhubungan dengan tauhid. Dari hadis Nabi SAW, ya, Muad bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, qal kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Ya, beliau mengatakan, saya pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Di atas keledai. Siapa yang membonceng? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya di antara ulama kita mengatakan ini menunjukkan ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau lah yang membonceng sahabatnya. Ya, bukan berarti harus yang membonceng lebih utama, tapi tidak. Tapi ini sebagai tentunya Nabi SAW yang paling utama daripada sahabatnya untuk mengajarkan kepada sahabatnya tentang adab dan akhlak untuk, ya, sesuatu yang lebih bermaslahat untuk sahabatnya. Ya, Muaz mengatakan ketika Nabi SAW membonceng saya di atas keledai dalam satu perjalanan, ya Muaz, wahai Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Wahai Muaz, tahukah engkau apa haknya Allah Subhanahu wa taala atas hambanya? Artinya apa ini? Apa kewajiban kita sebagai hamba? Atau apa haknya Allah Subhanahu wa taala atas kita? Wa ma haqqul ibadi Allah? Dan apa haknya hamba atas Allah? Artinya setelah kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah, apa hak kita? Maka Muaz mengatakan, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Nah, inilah bagaimana di antara metode Nabi SAW bertanya kepada sahabatnya. Sebelum mengajarkan, beliau terlebih dahulu bertanya. Kemudian beliau menjawabnya sendiri. Nabi SAW mengatakan, haqqullahi 'alal ibadi, haknya Allah Subhanahu wa taala atas hambanya, ayya'buduhu, untuk menyembahnya, ya, agar kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, wala yusyriku bihi syai'a, dan kita tidak boleh mensyirikatkannya. Inilah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembahnya semata, mengesakannya, dan tidak mempersyirikatkannya dengan sesuatu apapun. Adapun haqqul ibadi 'ala Allah, adapun hak hamba dari Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan kewajibannya, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, yaitu hamba tersebut berhak untuk tidak diazab selama dia tidak melakukan kesyirikan. Qultu ya Rasulullah, maka Muaz bin Jabal mengatakan, ya Rasulullah, apala ubasyirun nas, apakah saya boleh memberitakan hal ini kepada manusia? Ya, apa kata Rasulullah SAW? La tubasyirhum fayattakilu, jangan dulu engkau beritakan hal ini sehingga mereka bisa berpangku tangan, tidak beramal. Hadis ini akhrajahu fi shahihain, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun secara terperincinya insyaallah kita akan sebutkan, jelaskan pada pertemuan berikutnya. Sudah masuk waktu, ya. Semoga dengan yang sedikit ini jamaah sekalian, ya, kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa kita amalkan dalam keadaan sehari-hari kita. Dan kita tentunya berusaha dan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan mentauhidkannya. Tawaffana musliman walhiqna bis solihin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.